Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang konsep umum statistik. Adapun pemateri sebagai berikut. Yang pertama Rifana Novi Ramadhani, yang kedua Dinda Sekardewi, dan yang ketiga Muhammad Alwi Yahya. Baik, langsung saja kita ke materinya. Definisi statistik. Statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status dan bahasa Italia statista yang bermakna negara politik atau pemerintah. Pada zaman dahulu, statistik digunakan oleh para penguasa untuk mengumpulkan informasi mengenai lahan perdagangan, pertanian, dan hal-hal yang terkait penilaian terhadap politik, kekuasaan, keamanan, kekayaan, dan aspek pemerintahan lainnya. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara pengertian statistik pada masa lalu dengan statistik modern yang kita ketahui saat ini. Yang dulunya hanya dipakai oleh para penguasa ataupun bangsawan, sekarang sudah bisa dipakai oleh semua orang. Secara istilah, statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Ada beberapa tokoh ahli yang menjelaskan tentang definisi statistik. Tokoh-tokoh tersebut antara lain, menurut Sujana, statistik adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau pengendaliannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data yang disusun dalam tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Menurut Anto Dajan, metode statistik adalah bidang pengetahuan yang sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Metode berkembang sejajar dengan penemuan penting oleh para matematis dan statistik guna menjawab persoalan-persoalan yang dilakukan oleh para peneliti ilmiah. Menurut Soumandri, statistik diartikan sebagai kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam bentuk daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Berdasarkan definisi statistik di atas, dapat kita simpulkan bahwasannya statistik mempunyai dua pengertian. Dalam arti sempit, statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka atau kuantitatif, baik disajikan dalam bentuk tabel maupun tidak, yang menggambarkan suatu persoalan. Dalam arti luas, statistik adalah kumpulan cara dan aturan mengenai pengumpulan, pengolahan, penyajian, penganalisaan, dan interpretasi data untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya adalah perbedaan statistik dan statistika. Bedakan dua kata tersebut karena dua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Statistik bisa kita arahkan ke sains atau sebuah bidang pengetahuan, sedangkan statistika bisa kita arahkan ke art atau seni ataupun ilmu yang membahas tentang statistik itu sendiri. Jenis-jenis statistik. Adapun jenis-jenis statistik terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, berdasarkan cara pengolahan datanya. Adapun menurut cara pengolahannya, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Statistik deskriptif semata-mata bertujuan untuk menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian tanpa memberikan suatu makna atau kesimpulan. Yang kedua, statistik inferensial. Statistik inferensial bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan dari suatu himpunan data terhadap data yang lebih besar. Diperlukan statistik deskriptif untuk memberikan dugaan awal sebelum dilakukannya penarikan kesimpulan. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Adapun menurut ruang lingkup penggunaannya, statistik dibagi menjadi 6.
Satu, statistik sosial, yaitu penerapan ilmu statistika di dalam bidang sosial. Salah satu contohnya statistik tentang sumber penghasilan masyarakat. Yang kedua, statistik pendidikan, yaitu penerapan ilmu statistika di dalam bidang pendidikan. Salah satu contohnya statistik tentang kenaikan SPP. Yang ketiga adalah statistik ekonomi, yaitu penerapan ilmu statistika di dalam bidang ekonomi. Salah satu contohnya statistik tentang pengeluaran dan pemasukan bisnis. Yang keempat, statistik perusahaan, yaitu penerapan ilmu statistika di dalam bidang usaha atau perusahaan. Salah satu contohnya statistik tentang omset properti suatu barang. Yang kelima, statistik pertanian, yaitu penerapan ilmu statistika di dalam bidang pertanian atau agraris. Salah satu contohnya statistik tentang keuntungan hasil panen. Yang keenam adalah statistik kesehatan, yaitu penerapan ilmu statistika di dalam bidang kesehatan. Salah satu contohnya statistik tentang data rekaman medis. Yang ketiga, berdasarkan bentuk parameternya. Adapun menurut bentuk parameternya, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik merupakan statistik yang parameter populasinya didasarkan pada suatu distribusi normal. Selain itu, varian dalam statistik parametrik uji asumsi tidak berbeda atau homogen. Statistik non-parametrik adalah statistik yang parameter populasinya tidak mengikuti distribusi normal. Selain itu, statistik jenis ini tidak memerlukan pemenuhan asumsi-asumsi yang diperlukan dalam statistik parametrik. Yang keempat, berdasarkan orientasi pembahasan. Adapun menurut orientasi pembahasannya, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik matematika dan statistik terapan. Statistik matematika adalah statistik yang lebih memahami pemahaman model, rumus statistik, matematika teoritis, penurunan konseptual. Statistik terapan adalah statistik yang lebih fokus pada pemahaman konsep teknik statistik dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kelima, berdasarkan jumlah variabel terikat. Adapun menurut jumlah variabelnya, statistik dibagi menjadi dua, yaitu statistik univariat dan statistik multivariat. Statistik univariat yaitu statistik yang hanya memiliki satu variabel dependen. Sedangkan statistik multivariat yaitu statistik yang memiliki lebih dari satu variabel dependen. Karakteristik statistik. Menurut Ridwan dalam jurnalnya Sri Rahmawati Fitriatian, setidaknya karakteristik statistik dibagi menjadi 3 bagian atau 3 ciri pokok statistik. Di antaranya meliputi 1. Statistik bekerja dengan angka, kemudian yang kedua statistik bersifat objektif, dan yang terakhir yaitu statistik bersifat universal. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Artinya angka-angka dalam statistik mempunyai dua pengertian, yaitu yang pertama angka statistik sebagai jumlah dan frekuensi ataupun angka statistik sebagai nilai dan harga. Yang kedua, angka statistik sebagai nilai mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam bentuk angka. Nah, jadi angka dalam ilmu statistik dapat digunakan oleh manusia sebagai alat untuk menjabarkan ataupun memahami suatu hubungan, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang lebih baik, serta dapat juga digunakan untuk mengukur tingkat perubahan yang terjadi. Kemudian yang kedua, statistik bersifat objektif. Objektif dapat diartikan sebagai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat ataupun pandangan pribadi. Atau secara singkatnya bisa dikatakan statistik adalah ilmu pasti. Seperti halnya matematika, 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Begitulah ilmu statistik. Statistik bersifat objektif, artinya statistik bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Bisa dikatakan statistik bersifat objektif karena angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta.
mengungkap kenyataan, dan memberikan keterangan yang benar, yang kemudian dapat digunakan dalam menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya yang diungkapkan apa adanya. Oke, yang ketiga, statistik bersifat universal atau umum. Nah, jadi artinya statistik itu tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan. Misalnya dalam disiplin ilmu sosiologi, disiplin ilmu matematika, disiplin ilmu ekonomi, dan lain-lain. Manfaat statistik. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Statistik dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa pihak yang menghasilkan data statistik atau analisis statistik sebagai sarana untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai alat atau metode deskripsi. Jadi, statistik berguna dalam penyajian data atau mengilustrasikan atau memberikan gambaran data hasil survei atau penelitian dengan berbagai teknik atau cara seperti tabel, grafik, maupun diagram. Yang ketiga, sebagai alat atau metode regresi, di mana statistik berguna untuk meramalkan atau memprediksi pengaruh data yang satu dengan data yang lain, serta mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. Kemudian yang keempat, sebagai alat atau metode korelasi, di mana statistik berguna untuk mengukur kekuatan hubungan atau besarnya hubungan antara suatu data dalam suatu penelitian. Kelima, sebagai alat atau metode komparasi, di mana statistik berguna untuk membandingkan data statistik terhadap dua kelompok data atau lebih. Selain itu, bagi seorang pendidik, statistik juga memiliki kegunaan yang cukup besar, sebab dengan menggunakan statistik sebagai alat bantu, maka berlandaskan pada data ekstrak, ia akan dapat melihat satu, memperoleh gambaran, baik gambaran secara khusus maupun gambaran secara umum tentang suatu gejala, keadaan, atau peristiwa. Kemudian, menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas, serta mengambil keputusan secara cepat dan mantap, serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, dan langkah konkret apa yang kemungkinan perlu dilakukan oleh seorang pendidik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.